Dan untuk mengetahui reaksi partai politik tentang putusan MK hari ini sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang dari Gedung MPR DPR Jakarta. Selamat sore Desi. Anggota DPR khususnya dari Komisi 3 siang tadi telah merespon putusan MK yang menolak permohonan uji materi pasal yang mengatur tentang sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Apa saja poin-poin yang tadi disampaikan oleh para anggota parlemen? Ya, yang jelas Maggie, pada sore hari ini DPR menyambut baik hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan saat ini saya sudah berada di Komisi 11, di mana saat ini sudah berada bersama saya Gus Irawan Pasaribu, anggota Komisi 11 dari fraksi Partai Gerindra. Bapak, kita tahu menyambut baik putusan MK pada siang hari ini, Pak. Bagaimana Anda menilai, Partai Gerindra menilai dari hasil putusan MK ini, Pak? Ya, ini keputusan yang tepat. Dari awal saya berkeyakinan memang sistem pemilu kita yang proporsional terbuka yang berlaku, saya kira sudah beberapa kali pemilu, adalah sesuatu hal yang konstitusional. Nah, karenanya sebetulnya area sistem pemilu sebetulnya menurut pandangan saya adalah itu bagian dari coupling oleh pembentuk undang-undang, yaitu ya pemerintah dan DPR gitu ya. Dan saya kira ini disambut baik karena suara-suara di masyarakat juga tentu lebih menginginkan sistem yang terbuka sekarang, dan karena itu pasti ini akan disambut dengan semangat baru bagi partai-partai peserta pemilu dengan seluruh caleg-caleg yang sudah didaftarkan ke KPU dan kemudian berproses di DCS. Saya kira ini keputusan tepat dan rasanya bahwa sistem yang ada sekarang belum sempurna, tentu harus kita jujur akui juga. Karenanya kita boleh evaluasi karena ke depan tentu kita ingin sistem yang lebih baik. Tetapi bahwa sistem pemilu menurut saya itu areanya berada di pembuat undang-undang, DPR, dan pemerintah sesungguhnya. Oke, dengan putusan ini kan artinya menjadikan booster ya Pak ya untuk bagi para bacalek untuk bisa menjadi lebih berkualitas lagi dan juga meningkatkan elektabilitasnya yang tinggi. Bagaimana Pak dari Gerindra sendiri untuk bisa mencapai target-target itu yang diharapkan oleh masyarakat? Ya, kebetulan saya Ketua Gerindra di Provinsi Sumatera Utara. Kalau sampai dengan sebelum keputusan ini ada satu kondisi yang ketidakpastian di antara para bacalek-bacalek itu, dan saya sudah bicara di grup-grup WA kami Provinsi Sumatera Utara, katakanlah ini menyambut gembira dan ada muncul semangat baru untuk berkompetisi di dalam baik di internal caleg di internal partai maupun berkompetisi dengan para caleg-caleg lain. Dan saya kira ini menjadi satu kegembiraan bagi semuanya. Saya kira untuk ini kita berterima kasih dengan MK memutuskan secara bijak. Nah, artinya ini kan kalaupun ada beberapa aspek ya Pak yang ingin dilakukan perbaikan atau penyempurnaan, apa saja Pak yang paling krusial untuk diperbaiki? Mari sama-sama tentu kita mengevaluasi sistem nanti yang berjalan dengan sistem terbuka, dan tentu nanti kita melibatkan banyak pihak gitu ya, pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem pemilu ini untuk nanti kita koreksi ke depan. Dan saya kira keputusan MK yang meskipun dan juga ada penekanan kalaupun sistem pemilu itu akan dirubah, itu dilakukan lebih awal, tidak kemudian pada saat proses sudah berlangsung, proses pemilunya sudah berlangsung. Kira banyak hal, saya pikirkan ada yang mengatakan sistem pemilu sekarang sangat liberal, lalu berpotensi politik uang dan seterusnya. Saya kira poinnya adalah kita perbaiki ke depan untuk menghindarkan semua adalah penegakan hukum. Kemudian kalau dari ketentuan-ketentuan yang ada, saya kira kita terbuka untuk kemudian bersama mengevaluasi sistem ini untuk menuju sistem yang lebih baik, tapi itu tentu adalah ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Gus telah bersama CNN Indonesia TV Bapak, dan betul
Kali Megi, memang tadi juga beberapa anggota DPR yang kami wawancarai pada hari ini memang mereka menyambut positif apapun yang menjadi keputusan MK yang merupakan keputusan final. Namun ketika akhirnya adalah keputusan merupakan sistem proporsional terbuka, mereka lebih menyambut baik lagi dan menyiapkan para kader mereka untuk bisa menjadi calon wakil rakyat yang memang dibutuhkan masyarakat dan mendengarkan aspirasi rakyat. Dan seperti yang diketahui bahwa memang 80% masyarakat sudah memberikan partisipasinya mereka ke dalam pesta demokrasi ini kalau melihat berkaca kepada penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun sebelumnya, sehingga hal ini menjadi hal yang positif bagi masyarakat juga untuk bisa lebih memilih wakil rakyatnya di pemilu 2024 nanti. Megi. Baik, kami akan terus memantau dan juga mengevaluasi sistem pemilu Indonesia. Terima kasih Desi Aritonang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Report.